Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Partai Demokrat memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan usai Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Benarkah keputusan Partai Demokrat terburu-buru sehingga menghadapi posisi yang sulit? Selain kehilangan daya tawar, proses negosiasi ke kubu koalisi lain juga diprediksi alot. Kita akan membahas lebih lanjut bersama Jubir DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra dan Ray Rangkuti, analis politik. Selamat sore Bang Zaki, Bang Ray. Yuk, sore, ya. Apa kabar? Sehat ya? Bang Rey. Sehat, alhamdulillah. Oke, saya ingin ke Bang Ray dulu nih. Bang Ray, bagaimana melihat keputusan Partai Demokrat yang memilih hengkang dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan kepada Anies? Apakah keputusan ini dinilai terburu-buru atau justru sudah tepat sebetulnya? Ya, tepat atau tidak itu tergantung Demokrat. Tapi saya kan udah pernah juga mengatakan ini dari dahulu. Demokrat itu pilihannya cuma satu. Jadi wakil presiden bagi Anies Baswedan. Kalau mereka nggak mendapatkan itu, mereka akan hengkang. Itu udah terbaca kok itu sejak 5-6 bulan yang lalu. Gitu. Harga mati Bahkan di gitu ya? awal Juli, bahkan di awal Juli dahulu juga udah pernah saya sampaikan. Kalau sampai pertengahan Juli, Anies Baswedan belum juga mengumumkan posisi AHY sebagai wakil presidennya, maka 80% itu bukan AHY sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan itulah yang kita alami sekarang ini. Yang susah itu adalah dalam skenario yang sebetulnya sudah terbaca ya sejak dari awal tanda-tandanya, lika-likunya macam-macam itu terlihat Demokrat tidak memiliki skenario plan B gitu. Jadi mereka kelihatan hanya satu skenario, bagaimana caranya berhubung tetap bersama dengan Anies Baswedan, tidak punya skenario kalau kemudian seperti sekarang ini terjadi. Gitu. Nah, oleh karena itu ya bisa dipahami kalau kemudian Demokrat kelihatan terkejut, shock ya, lalu seketika menyatakan hengkang, dan pilihan hengkang itu ya gak ada lain kalau tetap dalam suasana di mana ya Demokrat mengatakan bahwa Anies melakukan pengkhianatan ya macam-macam dan sebagainya, mereka tetap berada di dalam koalisi itu, ya ilmu pengetahuan politik nggak bisa lagi menjangkau itu, Mbak. Oke. Tapi kalau melihat dari basis pemilih Partai Demokrat sendiri sebetulnya condong kemana sih Bang Ray? Ya sebetulnya secara umum condongnya ke Anies Baswedan, tetapi kan institusi agak berbeda ini kan. Kalau umumnya pemilih Demokrat itu ke Anies Baswedan, umumnya tentu ya. Tetapi kan persoalannya bukan lagi soal pemilihnya kemana macam-macam, tapi ini ada persoalan yang sebut sajalah semacam harga diri yang merasa dilukai oleh Anies Baswedan gitu. Itu yang saya sebut tadi, kalau kemudian mereka tetap berada di lingkungan itu, ya ilmu pengetahuan politik kita udah nggak nyampe lagi tuh membahas itu gitu kira-kira. Tapi kalau kita berbicara tentang setelah itu kemana gitu, saya kira mereka yang pasti itu kan dua ada pilihan, mau gabung dengan Pak Prabowo atau mau gabung dengan Ganjar Pranowo. Kalau kalian ininya apa namanya itu kecenderungannya gitu ya, kalau dilihat dari seginya Pak SBY kayaknya itu akan ke Prabowo. Tapi kalau dilihat kecenderungan AHY, kayaknya itu akan ke Ganjar Pranowo. Dan saya mau mengatakan politik masa depan itu ya tentu ada di AHY, bukan di SBY gitu. Oke, kalau dilihat tadi basis pemilih Demokrat memang condongnya ke Anies, tapi kalau melihat potensi berkoalisi dengan partai lain gitu ya, antara Pranowo ataupun Prabowo, tadi dikatakan kalau Pak SBY kedekatannya dengan Prabowo begitu. Nah, saya ingin tanyakan sebetulnya ke Bang Zaki, move on-nya yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY, sebetulnya sudah sejauh mana atau sudah tahap mana sih move on-nya ini? Ya, terima kasih. Pertama saya ingin mengomentari dulu, merespon apa disampaikan oleh Bang Rey, bahwa analisa kami cabut karena cawapresnya bukan AHY itu sangat tidak tepat. Karena pertama ya, dan kami meminta-minta, nggak ada itu cerita itu. Karena sejak awal kita berkoalisi, kami sudah sampaikan di berbagai forum bahwa Mas Anies itu berulang kali yang meminta Mas AHY menjadi cawapresnya. Dimulai dari tanggal 22 Januari, lalu kemudian ada tanggal 14 Juni, lalu terakhir ada surat 25 Agustus. Dan ada momen-momen lainnya, dan itu ada dokumentasi. Tapi nggak apa-apa, itu biarkan saja mengalir, ya sudah terjadi, sudah lewat. Yang membuat kami kemudian hengkang atau berpisah jalan dengan teman-teman Nasdem, ya karena Nasdem dan Anies itu mengingkari kesepakatan dengan kami sebagai mitra koalisi, dengan membuat kesepakatan sendiri dan diam-diam dengan PKB. Itu punya hidden agenda, ya punya hidden agenda, tidak jujur dengan mitra koalisi. Lalu juga tidak menghormati kesepakatan tertuang dalam piagam yang memutuskan sepihak.
Kan seharusnya ini diskusi dengan yang lain, ya silahkan mencoba mendekati, tapi kemudian didiskusikan ini dengan kami nih, gitu. Ya, nah ini yang kami sangat sayangkan karena sama saja menganggap remeh ini. Ya, menganggap remeh piagam yang sudah kita sepakati selama setahun ini gitu. Nah dari situ juga kami bisa sampaikan, tegaskan juga, karena masih banyak nih beredar berbagai WA di berbagai grup. Wah, alhamdulillah Demokrat kembali ke koalisi perubahan. Saya bisa tegaskan ya, di hari ini ya, di saat ini Demokrat tidak akan kembali kepada koalisi perubahan. Nah, kita akan kemana? Ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar atau bahkan ada peluang-peluang lainnya. Ya, ini masih mengalir karena bagaimanapun Mas Ahy kan orang yang demokratis. Saat ini beliau juga terus berupaya mendengarkan masukan dari para kader. Kemarin dengan kader di tingkat pusat, besok akan ada pertemuan dengan kader di tingkat provinsi ya, ketua-ketua Demokrat se-Indonesia datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, akan berdiskusi dengan Mas Ahy. Nanti beliau juga dalam proses dengan yang lain-lain untuk terus mengamati situasi mana kira-kira yang paling pas ke depannya untuk bisa diajak bekerja sama. Sama dengan sebelumnya, tidak ada persyaratan cawapres bagi Mas Ahy. Di koalisi perubahan tidak ada persyaratan kami ajukan ketika merajut koalisi, begitu juga nanti. Baik di Pak Ganjar maupun di Pak Prabowo ataupun di tempat-tempat lain. Tidak ada. Yang penting kesamaan gagasan, kesamaan ide, dan tadi kesepakatannya seperti apa nih gitu di awal, ya itulah yang akan kita jalankan sama-sama. Saya kira seperti itu demi bangsa dan negara ini. Nah, kita ingin ada perubahan lah, ya. Ya, gitu. Bang Zaky, komunikasinya atau konsolidasinya sudah di tahap internal saja, ataukah sudah melampaui dengan pihak eksternal juga, misalnya komunikasi dengan pihak Prabowo ataupun juga Pranowo? Ya, kalau komunikasi kami dengan semua kan komunikasinya selama ini berjalan dengan baik, ya kan. Tentu kalau selama ini karena kami sudah punya teman koalisi, setiap komunikasi dengan pihak lain kami selalu menginformasikan. Tetapi karena ini kami sudah tidak ada lagi teman koalisi, sehingga kami bebas untuk berjalan sendiri. Ya kita buka semua jalur. Ya, yang kami tahu saat ini fokus kami konsolidasi internal untuk urusan terkait dengan tadi ya, ada Bang Habibur Rahman, ada Pak Hasto, itu tentu kami sangat mengapresiasi. Apalagi dari Pak Hasto itu kan ada temanya tadi bagaimana Pak SBY bisa bertemu dengan Ibu Mega. Ini kan lebih kepada semacam rekonsiliasi nasional. Ini kan luar biasa temanya. Tentu dengan Pak Prabowo juga benar. Pak SBY dengan Pak Prabowo ini kan punya chemistry lah sejak dulu. Tapi bagaimanapun keputusan ini juga akan didiskusikan betul ya, secara mendalam, bukan hanya bicara mengenai historis masa lalu, tetapi bagaimana langkah ke depan Demokrat dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan dari masyarakat maupun juga dari konstituennya. Itu bisa benar-benar terwujud nanti di 2024 dan 2029. Kami punya target berada di pemerintahan, ingin memenangkan pemilu untuk Pilpres. Nah, sedangkan Pileg kami ingin ada perbaikan kursi. Nah, itulah yang kami lihat mana yang lebih memungkinkan. Gitu. Bang Zaky, ada ideologi Soekarno yang disampaikan oleh AHY. Apakah ini sebetulnya sinyal merapatnya Demokrat dengan PDIP? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Berita Pemilu. Bukan hanya soal kill or to be killed. Bukan hanya tentang menang atau kalah. Tetapi juga soal cara untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Cara juga harus dijiwai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno. Kita lanjutkan perbincangan Bang Zaky. Tadi kita sudah putarkan ya sedikit cuplikan yang disampaikan AHY dalam pidatonya menyinggung soal ideologi dari Soekarno. Nah, apakah ini sebetulnya sinyal di mana Demokrat juga akan merapat kepada Pranowo sebetulnya? Ya, kalau dari Demokrat jelas ya, Ketua Umum kami Mas Ahy selalu menyampaikan pentingnya prinsip dalam berpolitik. Ada nilai-nilai yang harus kita pegang. Ada ideologi yang harus kita perjuangkan. Seperti itu. Karena itu kami juga bangga memiliki pemimpin seperti Mas Ahy, bagaimana beliau bisa dengan cepatnya memberi maaf kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Bagaimana beliau bisa bersikap satria, betapa beliau bisa berbesar hati. Nah, itulah salah satu langkah kami ke depan. Akan kemanapun, kami mempercayai bahwa Mas Ahy, selaku ketum kami, akan memilih yang terbaik untuk partai kami, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah katakanlah misalnya dianggap lebih dekat nih ideologi Pak Bung Karno karena disinggung di pidatonya? Ya mungkin saja. Tapi atau misalnya ada juga nih kesamaan dengan pandangan-pandangan Pak Prabowo. Ya mungkin saja. Semuanya masih sangat mungkin.
Mbak, ya. Karena bagaimanapun Mas Ahy tipikal orang yang sangat mendengarkan dan ingin yang terbaik. Dan beliau tidak akan tergopoh-gopoh, dipaksa memutuskan sesuatu 15 atau 30 menit, apalagi sampai mengkhianati teman seperjuangan. Tidak, bagi beliau bersamaan untuk yang udah pernah berjuang bersama itu lebih penting. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Bang Zaky. Oke, saya ingin ke Bang Rey. Ini karena Demokrat katanya sudah move on, artinya kita melihat bagaimana langkah ke depan gitu ya Prabowo atau Pranowo ini. Bang Rey, singkat saja, berarti kalau memang pilihannya kedua opsi ini Prabowo ataupun Pranowo, seperti apa proses konsolidasinya? Apakah akan alot? Kemudian juga bagaimana dengan insentif elektoral? Mana yang akan lebih menguntungkan jika Demokrat bergabung dengan Prabowo atau dengan Pranowo? Kalau gabung dengan Pak Prabowo, itu artinya gabung dengan orang yang sama-sama pernah ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Pak Prabowo itu ditinggalkan oleh Anies. AHY itu ditinggalkan oleh Anies. Jadi ini boleh disebut perpaduan dari dua orang yang pernah ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Kira-kira begitu ya. Kalau ketemunya dengan Ganjar, itu artinya ketemunya dengan anak-anak muda. Yang karena Ganjar masih muda, Mbak Puan masih muda, dan tiga-tiganya punya potensi menjadi penentu sejarah politik Indonesia 2024-2029 yang akan datang gitu ya. Itu gambarannya lah kira-kira ya. Kalau ditanyakan apakah lebih baik, lebih cepat, lebih baik, saya kira iya. Karena sudah nggak ada lagi waktu mestinya bagi Demokrat untuk terlalu lama berpikir ini, berpikir itu macam-macam. Karena ini udah masuk minggu kedua dari bulan September, ya 1 bulan lagi ke depan sudah ada penyerahan ya, pasangan calon presiden, wakil presiden. Kalau Demokrat terlalu lama untuk mengikuti satu di antara dua pilihan ini, ya mereka makin sulit untuk beradaptasi dengan kelompok-kelompok ini ataupun dengan koalisi ini gitu. Jadi menurut saya lebih baik lebih cepat gitu ya. Ya setidaknya mereka kan melihat bagaimana Caimin dan Anies ketemu ya tanpa banyak sekali rintangan macam-macam gitu. Langsung ketemu aja. Baik, Bang Rey. Apa setelah berikutnya kita bicarakan gitu ya. Nah, saya kira dalam 2-3 hari ini sudah harus ada kejelasan bagi Demokrat. Oke, kita tunggu ya 2 atau 3 hari ke depan ya. Kejelasannya kemana nih arahnya, intensif komunikasinya ke pihak Prabowo ataupun Pranowo, kita tunggu. Terima kasih sekali lagi Bang Zaky dan juga Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Selamat.